Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatsi Widarsi. Saya salah satu calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk melakukan kegiatan coaching dengan rekan saya Ustadzah Deni dari SMP Muhammadiyah Jatinangor. Nah, sebelumnya, apa itu coaching? Coaching adalah metode kolaborasi yang sejajar antara coachee dan coachnya untuk menyelesaikan sebuah masalah. Penyelesaian masalah ini sendiri berasal dari coachee-nya atau yang ada masalah, dan dia akan melakukan uraian tindakan sendiri untuk menganalisis masalahnya sendiri dan untuk menentukan apa yang akan dia lakukan. Maka dari itu, coaching adalah tindakan untuk mengulas, menyelesaikan, mengambil sebuah solusi dari masalah dari pribadi secara mandiri oleh orang yang mengalami masalah. Sementara coachnya hanyalah akan memberikan pendengaran secara penuh, kehadiran secara penuh melalui pertanyaan-pertanyaan berbobot dan melakukan alur tirta. Apa itu alur tirta dalam coaching? Tirta adalah terdiri dari T, tujuan, I, identifikasi masalah, R, rencana aksi, dan T, tanggung jawab. Berikut adalah proses coaching dari alur tirta. Assalamualaikum Fatsi. Waalaikumsalam Ustadzah Deni. Gimana kabarnya Us? Alhamdulillah sehat. Ganggu nggak nih aku? Alhamdulillah. Enggak, ini juga lagi istirahat. Gimana? Baru selesai ya? Bantu? Lagi setelah. Ada yang bisa dibantu Us? Ya, mau sharing-sharing nih. Aku baru agak-agak merasa kurang pede dengan pencapaianku. Saya mau cerita. Ya. Ya, kaitannya dengan anak-anakku kelas. Saya kan kebetulan diamanahi wali kelas 8 putra gitu. Jadi kelas saya kan emang putra-putri dipisah. Ya. Jadi kelas 7 putra itu 8 putra itu memang saya nggak tahu ya apakah sekolah lain juga kayak gitu. Intinya kalau kelas putra kok kayaknya wali kelasnya memang butuh effort yang lebih gitu loh untuk memotivasi, untuk membentuk mereka menjadi pribadi yang menurut saya itu yang beradab gitu. Ya. Nah, jadi yang terjadi di kelas saya itu sebenarnya mereka tuh nggak nakal-nakal amat, enggak. Cuman saya tuh merasa kurang istilahnya ya, kurang puas aja gitu, kurang merasa berhasil lah dengan mendidik mereka sudah satu semester ini menjadi anak-anak yang kalau menurut saya menjadi anak-anak yang beretika, beradab gitu. Nah, itu kemarin ya beberapa yang sudah terjadi itu kan indikatornya tuh mereka kurang peka gitu loh dengan apa yang terjadi di sekitar mereka gitu. Jadi contoh misalkan wayai sholat gitu, adzan, udah bel, saatnya sholat zuhur gitu, udah adzan gitu. Kalau nggak ayo mas, segera wudhu gitu tuh nggak gerak gitu loh, nggak sesek, nanti komat baru seset gitu loh. Aku tuh kan kayak gitu, terus wayah maem juga seperti itu. Ada sampah di luar kelas sih, maksudnya di depan kelas kan itu kelas mereka juga gitu. Kok ya nggak risih gitu melihat sampah kayak gitu. Maksud saya tuh pengennya ayolah gitu loh, maksudnya ini tuh kelas kalian gitu, ayo kita bareng-bareng gitu. Nah itu yang belum aku merasa berhasil di situ gitu, mereka kurang peka lah gitu. Oh iya. Jadi tadi dari sini Jana tadi merasa kurang pede karena sudah satu semester menjadi wali kelas 8 putra, tapi anak-anak kok menurut jenengan itu belum memiliki kepekaan yang tinggi terkait dengan menurut jenengan ini ya, akhlak yang baik gitu ya. Iya, Us. Nah, dari percakapan kali ini nih, kira-kira tujuannya nanti kita bisa menyelesaikan apa nih? Kita mau dapatin apa dari percakapan kita hari ini, Us? Iya, saya pengen mendapat solusi sih, biar nanti aku punya cara-cara gitu loh untuk menaklukkan mereka gitu. Menaklukkan mereka. Oke, jadi mungkin solusi supaya anak-anak jauh lebih peka terhadap lingkungan, peka terhadap dirinya, dan menjadi anak-anak yang lebih beretika seperti itu? Iya. Oke, peka dan beretika ya nanti tujuannya ya. Iya. Kalau misalnya
dalam rentang 1 sampai 10 kondisi anak-anak jenengan kelas 8B sekarang kira-kira di posisi nomor berapa Ustazah? Untuk kepekaan dan etika dari jenengan yang ingin harapkan itu. Mereka di angka berapa? Di angka 6. Jauh ya. Bijinya murah ya? Di bawah Di angka KKM 6. ya. Oh iya, di angka 6 untuk hari ini, untuk kali ini ya, selama Iya. 1 semester ya. Mm-mm, Jenengan mm-mm. sebagai wali murid itu kalau nggak salah masih ada 1 semester lagi ya, Yus ya? Iya, 1 semester Iya. lagi. Nah, selama 1 semester ke depan sebagai walinya, jenengan ingin mereka ada di posisi angka berapa nih? Aku pengennya sih agak jauh sih. Ya namanya juga target ya, target kita buat yang tinggi biar kita bersemangat. Aku pengennya sih di angka 9 gitu. Masya Allah. Oke. Oke. 9 ya. Bagus sekali. Bisa pasti, Us? Bisa pasti, bismillah. Ya. Bismillah. Udah percaya nih kayaknya ya. Ya, optimis dong. Iya, optimis. Nah, kalau udah optimis tuh bagus. Berarti tadi kira-kira anak jenengan itu kan tadinya katanya kan kurang beretika, kurang greget dari hati, seperti yang jenengan bilang tadi. Misalnya kalau azan nggak keburu sholat gitu ya, Us ya. Harus dioyak-oyak. Terus Iya. kalau apa tadi makan gitu, buang sampah juga belum di tempat yang benar. Seperti itu kan ya? Oh iya, sama temennya juga kadang tuh kayak kurang menghargai gitu loh kalau sama temennya gitu kan, sama-sama laki-laki lah biasa. Masih Jadi kayak gitu. kira-kira masalahnya apa aja nih, Us? Yang mau jenengan tingkatkan itu apa aja sih Iya kira-kira coba udah, diulang? tambah tadi yang tadi pokoknya kurang peka, kurang menjaga kebersihan, terus satu lagi saya lupa tadi, ini loh, dengan temennya itu kayak ya kurang menghargai lah gitu. Maksud saya biar mereka tuh sama gitu, mereka menghargai ustadz ustadzah kan, begitu juga dengan temennya gitu, maksud saya kayak gitu. Kurang peka, kurang menghargai teman-teman seperti itu ya. Nah, Ustazah, kira-kira menurut jenengan nih, kenapa ya anak-anak sampai bersikap seperti itu? Saya sih menganalisanya selama ini ya mungkin karena ke bawah ya. Jadi untuk anak-anak yang kayak misalkan mereka peka, itu minoritas gitu loh. Anak-anak yang kebetulan banget yang mungkin kurang peka, lebih ke apa namanya, gampang-gampang kayak gitu tuh lebih mayoritas gitu. Jadi mungkin apa namanya, jadi yang bagus itu, yang peka itu tidak punya power gitu loh, power untuk mempengaruhi, untuk menginfluence temennya, satu itu. Yang kedua, mungkin juga karena mereka itu kan, maaf ya, produk corona, gitu. Enggak sih, jadi mereka tuh kan dari SD, mungkin udah corona kan masuk di SMP ku tuh 2022 ya, jadi mungkin nah mereka mengalami di SD, mungkin ya itu produk corona lah kalau aku menamainnya, mungkin kayak gitu juga, itu pengaruh juga, nggih. Oke, berarti kalau Usdeni sendiri, ini coba saya review ya. Anak-anak itu mungkin produk corona. Kemudian mereka yang punya kemampuan untuk mandiri, yang sudah peka, tapi baru sedikit dibandingkan yang belum peka gitu ya. Dan tidak memiliki influence untuk mengajak yang lain. Betul betul betul. Kira-kira gimana ya, Us, supaya itu anak-anak yang sudah peka itu tadi loh, supaya bisa ngajak teman-temannya, kira-kira bisa nggak? Caranya kira-kira bisa nggak? Gini, aku sih biasanya memberi tanggung jawab ke yang lebih peka tadi, gitu. Cuman salahku akhirnya tuh kayak malah justru mereka tuh ngendelke yang peka itu gitu loh. Misalkan akhirnya kayak gitu. Terus ya sudah tak lakuin ya gitu. Akhirnya terus tak balik yang apa namanya kurang peka tadi sering tak kasih tanggung jawab misalkan apa namanya mereka harus piket kayak gitu, piket bersama sih. Cuman untuk tak suruh mantau teman-temannya kayak gitu. Terus tak suruh apa namanya misalkan ada kisi-kisi atau apa tak suruh fotokopikan dia gitu. Tapi memang hasilnya itu tidak sebagus teman-temannya yang ini gitu. Jadi yang tadi ketika anak-anak yang peka tadi tak kasih tanggung jawab untuk biar dia tuh terbiasa untuk menginfluence temennya, akhirnya malah diandalkan apa ya, istilah bahasa Indonesianya di apa, Us? Malah dindel kayak temennya, malah dijaga kayak gitu kan ya? Agak gitu, akhirnya kayak gitu, gitu-gitulah, akhirnya gitu. Jadi gitu-gitu.
Jadi itu trik yang aku lakukan untuk apa namanya, memberikan tanggung jawab yang lebih kepada anak-anak yang sudah peka itu malah dijadikan teman-temannya itu tadi. Menurutku itu belum cara yang belum berhasil sih gitu. Atau mungkin kira-kira apa nih Us? Cara yang mungkin sudah ditempuh tetapi belum berhasil atau sudah ada di angan-angan. Kan jenengan itu wali ya, pasti tahu dong karakteristik anak. Iya. Jadi yang sudah aku lakukan kan memang selama ini masih beberapa yang tak ajak ngobrol secara personal gitu. Yang biasanya yang sering gitu, yang sering apa namanya? Bikin troublemaker lah gitu. Tapi belum secara menyeluruh gitu. Nah, saya tuh pengen mengajak mereka ngobrol satu persatu, melihat dari sisi mereka lebih dalam, deep talk lah kalau bahasa Jermannya. lebih gitu. Jadi ngobrol secara dalam dengan anak-anak semua. Kemarin kan masih beberapa gitu. Nah, aku pengen semua biar oh maksudmu kayak kamu tuh pengen yang ini toh ternyata. Kamu tuh pengen yang ini toh ternyata. Oh, kamu tuh di rumah kayak gitu. Aku tuh jadi sedikit banyak oh ya wes nek kowe nang omah ngono kan berarti ya kayak gitu kan. Jadi aku lebih pengen mengenal mereka lebih dalam lagi gitu. Ngajak ngobrol lah gitu. Berarti nanti jenengan kalau pengen mengenal mereka lebih jauh melalui ngobrol, siap nih ya meluangkan waktu untuk mereka? Ini bertahap. Intinya nggak dalam 1 hari selesai kan gitu. Iya. Maksudnya nanti paling pas aku slow paling nggak satu minggu tuh ya 1 hari 1 lah gitu. Semoga nanti Jadi bismillah. bisa nanti ya usia pasti ya. Bisa. 1 hari. Nah, gimana tadi? 1 hari 1 orang untuk diajak ngobrol. Gitu. Oke, 1 hari 1 orang untuk ngobrol. Bukan one day one juice tapi one day one orang juga ya. One day one person. Oke. One day one person ya. Oke. Yes. Mungkin selain itu kira-kira apa nih, Us? Ya itu. Mungkin aku inilah karena besok momennya itu rapotan, tetap saya matur dengan orang tuanya gitu. Meskipun pas kemarin pas ketemu rapotan di PTS sudah tak sampaikan, cuman kan memang mungkin belum di follow up dengan orang tuanya. Nah, besok mau tak tekankan lagi gitu. Intinya dari sekarang tuh belum ada progres yang signifikan gitu. Iya. Terus mungkin nanti sama inilah ya ini kolaborasi dengan guru yang lain juga pengen biar guru-guru yang lain tuh juga ikut menggretai gitu. Maksudnya meskipun mereka nggak ngajar tapi pas lewat kok ada anakku yang ngerti wis wayahe salat rung salat ya lek dijak kayak gitu loh. Maksudnya bukan yang apatis gitu biar untuk kelas saya dispesialkan untuk lebih greteh lagi gitu. Oke. Ya, jadi tadi kalau dari jenengan sendiri tadi kan selain one day one person juga akan matur ya kepada orang tua nanti pas momen rapotannya Ustazah ya. Terus ada kolaborasi nih dengan guru-guru. Siap? Ya, ada lagi mungkin? Ya, mungkin ada lagi. Ya, satu lagi mungkin nanti pas momen parental meeting kita coba untuk motivasi dari luar lah. Kita mencari psikolog dari luar untuk bisa memberi motivasi kepada anak-anak. Gitu. Mungkin kan dengan psikolog kan ilmunya mereka mempunyai trik-trik atau bahasa yang lebih mengena ke anak-anak kan gitu. Dibanding kita yang mungkin kurang bisa gitu. Nah, alhamdulillah berarti sudah ada beberapa cara dan trik gitu ya nanti ya Us ya. Wah, Masya Allah sekali ini. Kita udah kayak kalau nggak salah sudah saya rangkum ya Ustazah ya. Nah, ini nanti tinggal jenengan nih eksekutornya ini siapnya kapan nih. Yang pertama kalau nggak salah coba saya rangkum ya. One day one person. Ini kira-kira mau dilaksanakan kapan Ustazah? Ini karena ini masih anak-anak masih ujian ya. Ya mungkin semester 2 lah. Awal semester 2 itu kan Januari kan. Nah, itu mulai minggu pertama. Insya Allah nanti tak mulai untuk mengajak ngobrol anak-anak. Oke, awal semester pertama bulan Januari ya. Oke. Semester Terus kalau 2. Oh iya, semester 2. Kalau matur sama orang tuanya kapan, Gus? Kira-kira? Besok lah pas momen rapotan. Pas banget ada momen untuk rapotan. Saya kan bagi rapot nih, pastikan ketemu dengan orang tuanya. Kira-kira kapan bagi rapotnya, Gus? Bagi rapotnya 2 minggu lagi. Berarti di bulan 16 Desember ini. Siap berarti. Ini berarti lebih awal ya?
rutin lebih awal, lebih awal. kajian-kajiannya. Iya. Terus tadi jenengan juga bilang akan siap berkolaborasi dan meminta guru-guru lain Gretai kalau nggak salah Iya, ya. Nah, ini gimana ini pelaksananya kira-kira? ini mah ya bisa lebih cepat lah dari ini, bisa dimulai minggu ini. Enggak ding, belum ada momen rapat nih. Paling nanti kalau pas rapat, kita kan setiap hari Jumat rapat nih. Nah, Ah, mungkin pas momen rapat itu nanti saya matur ke teman-teman gitu. ini hari apa, Us? Jumat itu kita rapat, Jumat besok berarti. Saya Oh, berarti matur, ini saya berarti yang paling cepat malah. malah ini ya, heeh. Oh, iya. Oke, Biar ini saya mulai nih, heeh. yang paling cepat ya, Us ya. Oke, Iya, tadi setelah saya kalau nggak salah yang terakhir. Oh, bukan yang terakhir ya. Mungkin rencana keempat dulu nih. Tadi jangan bilang akan ada parental meeting dari iya, psikolog. Oke. iya. Waktunya mungkin sudah direng-reng kapan ini, Us? Biasanya sih kita kalau parental gitu di minggu ketiga setiap bulan. Nah, nanti paling cepet itu Januari, tapi mungkin saya masih mau nyari-nyari dulu sih, Us. Ya, nanti Januari, Februari lah gitu. Oke, Untuk alhamdulillah ya. antara itu. Nah, berarti nih Ustazah, kira-kira sudah dapat apa dari pembicaraan kita ini? Eh, kita dapat solusi. Dapat Apa tadi solusi. kira-kira? Solusinya yang pertama, saya mau ngajak anak-anak ngobrol lebih dalam. Yang kedua, saya mengajak rekan-rekan untuk berkolaborasi lebih greget lagi dengan anak-anak saya. Yang ketiga, saya mau matur lagi kolaborasi dengan orang tua, biar mereka juga nanti di rumah membantu untuk memantau, memberitahu. Ya, Kemudian yang keempat ini dengan psikolog lah, bismillah. Semoga nanti dapat psikolog yang bagus. amin. Oke, siap ya Ustazah ya? Siap, bismillah. Oke, alhamdulillahirrabbilalamin. Jadi pembicaraan kita yang tadi tujuannya untuk mencari cara gimana sih untuk meningkatkan uh, empati, terus meningkatkan greget anak-anak supaya lebih bisa peduli, meningkatkan Iya, apa tadi akhlak yang jauh lebih baik dari iya. angka 6 ke angka 9. Kira-kira 9. sudah terjawab ya, Us ya? Sudah insya Allah. Ya, Masya Allah luar biasa coaching dari Uspatsi ya. Jadi apa namanya, saat saya jadi coaching itu benar-benar merasa didengarkan. Kemudian yang kedua, saya tergali apa yang harus saya lakukan seperti itu. Saya secara apa namanya, secara saya mengalir gitu loh, mengalir itu saya oh iya jadi kepikiran ini gitu. Jadi terima kasih sekali sudah ini apa namanya, secara tidak langsung itu saya jadi kepikiran untuk menemukan solusi-solusi seperti itu. Kemudian yang ketiga juga memberi semangat. Jadi saya jadi optimis gitu loh, oh, pasti bisa, Bismillah kayak gitu. Nah jadi saya termotivasi untuk apa namanya, untuk lebih semangat lagi untuk mendampingi anak saya kayak gitu. Itu coaching dari jenengan luar biasa, Masya Allah, juara, nilainya 10. Woi, terima kasih Ustazah Deni. Jenengan juga pintar curhatnya. Oke, kembali terima kasih nih Ya, sama-sama belajar ya.